Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah acara selalu ada solusi. Kami bersama tim para pendoa akan membawakan acara doa mendoakan. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian yang pada saat ini mengalami kesulitan hidup, sakit penyakit, dirasuk roh-roh jahat, kesulitan ekonomi, keadaan rumah tangga keadaan yang tidak menyenangkan, silakan Bapak Ibu berkonsultasi di dalam acara solusi ini, di dalam nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Kami akan selalu memberikan jalan keluar dalam doa mendoakan di dalam acara solusi ini. Sebagaimana dikatakan dalam nas Alkitab, dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebelum Bapak Rev Dr. Gunadi akan memberikan pencerahannya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam acara selalu ada solusi. Kami senantiasa berharap Tuhan memberikan roh penolong dan penghibur, yaitu roh kudus-Mu, roh Holy Spirit, yang memberikan jalan keluar di tengah solusi kami masing-masing, di mana Tuhan memberikan pencerahan juga kepada Pak Rev Dr. Gunadi yang sebentar lagi akan memberikan pencerahan dalam firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami semua. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus. Tema hari ini adalah anak yang terhilang. Hilang artinya menderita sesuatu. Lukas 15 ayat 11 sampai 31 ya. Hilang berarti menderita sesuatu, terdiri dari ketakutan, khawatir, kekurangan, serba kurang hidupnya ya, sehingga kebutuhan biaya hidupnya tidak tercukupi sehari-hari, tidak ada pengharapan, sakit penyakit, terikat kebiasaan buruk ya, merokok, narkoba, minum-minuman alkohol ya, pelecehan seksual, main judi ya. Yang ketujuh, meraba-raba mencari keselamatan. Itulah orang-orang yang terhilang atau orang-orang yang disebut orang berdosa. Tapi jangan takut dan jangan khawatir. Hari ini ada solusi bagaimana supaya dosa itu bisa ditebus oleh darah Kristus, sehingga saudara mengalami satu perubahan baru yang disebut manusia baru. Mari kita lanjutkan mengenai kisah anak hilang ini yang terambil dari Lukas 15 yang diawali ayat 11. Seorang ayah mempunyai dua anak laki-laki. Ayat 12, bungsu meminta warisan kepada ayahnya supaya harta milik ayahnya dijual dan dibagikan kepada dua anak ini. Lalu ayat 13, bapaknya menjual harta warisan itu lalu dibagikan kepada anaknya, dan anaknya hidup berfoya-foya keluar kota. Setelah itu anaknya menghabiskan hartanya sehingga menjadi orang melarat dan miskin. Dan akhirnya anaknya bekerja pada seorang majikan menjaga ladang babi ya. Bahkan pada saat dia bekerja menjaga ladang babi, dia mengisi perutnya dengan ampas makanan babi saja, tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Inilah kehidupan saudara ya. Kadang-kadang manusia lebih kejam daripada binatang ya. Dia sehingga tidak bisa dia memakan ampas makanan babi itu. Lalu anak bungsu ini sadar tandanya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang kaya, yang melimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan ya. Akhirnya anak bungsu ini sadar diri. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak ya. Jadi pengakuan dosa dulu saudara ya. Jikalau kita ada sesuatu masuk dalam kategori anak yang terhilang, kita harus mengaku pengakuan dosa kepada Tuhan Yesus Kristus ya.
Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapa. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ya. Dan akhirnya ayahnya memberikan jubah, cincin, dan sepatu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, kisah ini menceritakan kepada Anda bahwa apabila Anda masuk dalam kategori orang-orang yang terhilang, yang menghadapi suatu kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan ini, mau tidak mau saudara minta bantuan kepada manusia. Tetapi jikalau manusia sudah tidak ada yang menolong, Anda memiliki satu kesadaran bangkit. Ya, Anda harus mengaku dosa kepada Tuhan yang memberikan satu anugerah, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 10 ayat 6 berkata, karena begitu besar kasih Allah Bapa sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Jadi syarat pertama adalah menerima anugerah Tuhan Yesus Kristus. Ya, Anda harus masuk ke dalam pertobatan melalui menerima anugerah Tuhan Yesus Kristus. Ya, mengakui dosa-dosanya, minta pengampunan dosa kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Maka saudara akan diberi kasih karunia anugerah oleh Tuhan Yesus Kristus. Dosamu diampuni. Tahap kedua, Anda akan menjadi seorang manusia baru. Ya. Manusia baru ini bicara tentang perubahan identitas. Yang dulu hidupnya dikuasai oleh kodrat dosa, sekarang dikuasai oleh kodrat ilahi. Ya. Sehingga Anda menjadi orang yang baru dan manusia baru. Bagaimana ciri-cirinya? Dari buahnya kita akan mengenal, saudara. Ya. Saudara akan mengalami kasih yang penuh sukacita, ya, kasih yang tanpa syarat, kasih yang betul-betul tulus, kasih yang mencintai Tuhan dan mencintai sesama manusia, saudara. Kasih itu juga disebut kasih agape. Ya. Yang kedua, saudara akan memiliki hidup yang damai sejahtera. Ya. Yesus Kristus berkata, damai sejahteraku yang kuberikan beda dengan dunia, saudara. Ya. Mungkin selama ini saudara hanya mengubur tentang kesuksesan, ya, harta yang banyak, saudara. Tapi kesuksesan harta yang banyak itu adalah level yang paling bawah sekali, saudara, yang paling rendah. Karena apa? Karena banyak orang yang sukses secara materi tapi jiwanya kosong. Beda dengan orang yang hidupnya mengandalkan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pernah berkata kepada wanita yang mempunyai suami 5, dia katakan, engkau akan haus lagi, haus jikalau minum dari sumur ini. Tetapi kalau kamu minum dari air kehidupan Yesus Kristus, maka selama-lamanya kamu tidak akan haus lagi. Itulah, saudara. Ya, Anda akan memiliki damai sejahtera. Yang ketiga, Anda akan memiliki satu kehidupan yang kekudusan atau kesucian. Ya, di dalam bahasa lainnya disebut tidak bercacat celah. Ya, karena Allah adalah kudus, ya, maka kita harus hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, hidup di dalam kekudusan. Mengapa, saudara? Karena dosa ini walaupun sedikit, maka kita akan tercemar sehingga akan menguasai kehidupan kita. Ya. Contohnya seorang pembuat kue adonan bolu, ya, dia menambahkan tepung terigu dan 10 butir telur. 9 butir telur yang bagus sudah diaduk dan sudah dikocok, dibagi gilirannya setelur yang ke-10 busuk dimasukin, maka adonan itu akan tercemar menjadi busuk semua, dan pada saat dihidangkan kue itu menjadi busuk. Itulah, saudara, ya, kekudusan, bahwa kita harus berani menolak dosa apapun yang sekecil mungkin.
kita hidup secara jujur, transparan, berintegritas. Ya. Apa artinya integritas? Seseorang yang memiliki kekuatan untuk menolak kejahatan dan memihak kepada kebenaran. Langkah selanjutnya adalah saudara melakukan kehendak Tuhan, saudara. Ya. Jadi kalau karakter kita sudah diubahkan seperti Kristus, memiliki kasih, memiliki satu damai sejahtera, memiliki kekudusan, saudara, maka kita harus membuktikan kepada dunia menjadi hidup bermakna. Ya. Apa hidup bermakna? Hidup yang bisa menolong kepada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Ya. Seseorang ini ada dua yang membutuhkan pertolongan, satu makanan jasmani dan satu makanan rohani. Ya. Makanan jasmani kita akan membagikan apa yang kita buat, apa yang kita sudah mendapat keuntungan, kita akan berikan yang disebut taburkan, ya, kepada orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Itu disebut garam dunia. Nah, kita harus memberikan makanan rohani atau disebut terang dunia, ya, bahwa untuk menebus dosa manusia ini tidak bisa dengan berbuat baik, tapi harus mengakui dosa-dosanya kita dan menerima anugerah Tuhan Yesus Kristus supaya dosa kita diselamatkan. Dan setelah itu, saudara, kita masuk ke dalam dimensi yang baru, menjadi manusia baru. Kita juga akan bersaksi lagi kepada umum bahwa setelah kita menjadi manusia baru, hidup kita akan dirubahkan. Ya. Jadi kabar baik ini kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus. Apabila saudara belum menemukan jalan keluar, sedang mengalami sakit penyakit, sedang mengalami depresi, sedang mengalami stres, sedang mengalami keributan keluarga, sedang mengalami kekurangan finansial, sedang mengalami kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang sulit dihilangkan. Hari ini, saudara, firman Tuhan memberikan jawaban. Ya. Di dalam Yesus Kristus segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi dunia mustahil, tapi di dalam Tuhan Yesus Kristus segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Anda boleh bertanya, maka tim kami akan memberikan balasan, memberikan jawaban, memberikan doa secara cuma-cuma, bila perlu konseling secara pribadi, secara cuma-cuma. Akhir kata kami mengucapkan selamat mendengar, selamat menikmati, dan sampai jumpa di kemudian program selanjutnya. Haleluya, Tuhan memberkati.